beberapa kasus yang kita tangani, rata-rata pelakunya juga orang dekat. Orang dekat, mungkin masih ada hubungan kekerabatan. Jadi boleh dikasih fasilitas, tapi diawasi, betul, gitu ya Pak Dir ya? Karena kan kalau kita tidak kasih fasilitas juga mungkin dia akan tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Oknum-oknum guru, ngaji dan sebagainya. Atau mungkin teman-temannya yang selama ini seperti saya katakan tadi, bahkan mungkin jarang ketemu tapi intent chat-chatan itu. Setiap 2 jam sekali ada satu perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Berarti Pak Dir sepakat ya kalau pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikebiri gitu ya? Kalau berdasarkan undang-undang kalau memang itu sudah biar kapok gitu. Sahabat podcast Kupas Tuntas, ketemu lagi bersama saya Donald Haris Sihotang dalam program Polda Menyapa. Tema diskusi kita hari ini adalah kejahatan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kejahatan perempuan dan anak trennya di berbagai daerah ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Anak dan perempuan ini kerap menjadi korban, mungkin karena dianggap lemah, tidak ada perlawanan, sehingga terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, kasus trafficking, bullying, dan kasus lainnya. Nah, hari ini kita akan coba diskusikan, memang di berbagai organisasi memberikan perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini, tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, trennya terus meningkat, kasus ini masih terus terjadi dan ini bukan perkara yang mudah. Hari ini kita akan coba diskusikan dari perspektif penegakan hukum. Kenapa kasus ini banyak terjadi dan lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menekan kasus seperti ini? Bersama saya sudah hadir di studio podcast Kupas Tuntas Dirkrimum Polda Lampung Bapak Kombes Pol Muslim Ahmad SIK SHMH. Apa kabar Pak Dir? Alhamdulillah baik. Sihotang ya. Siap, terima kasih Pak Dir. Terima kasih waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir di studio podcast Kupas Tuntas. Nah, sebagaimana tadi Pak Dir saya sampaikan di pembuka, biar pemirsa kita ini juga tahu gitu ya. Kekerasan terhadap anak ini kan marak terjadi. Nah, ini apa yang melatar belakangi sehingga kasus-kasus seperti ini marak terjadi dan sejauh ini ada seberapa banyak perkara yang sudah ditangani oleh Polda Lampung selama tahun 2020 ini Pak Dir. Silakan Pak Dir. Terima kasih Sihotang. Memang betul, kejahatan atau tindak pidana terhadap anak di wilayah Lampung ini, kalau kami melihat dari data, memang terjadi tren peningkatan. Ya. Ini memang banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya itu. Salah satunya bahwa sekarang ini kan gampang sekali informasi yang diterima, kemudian adanya teknologi. Sekarang anak-anak itu rata-rata sekarang megang handphone. Sementara di handphone itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang memang dengan teknologi informasi ini anak-anak pun kalau kita tidak bisa menyaring, mereka akan langsung bisa melihat baik itu konten-konten kekerasan, konten-konten mungkin yang terkait dengan perilaku-perilaku yang mungkin kurang baik. Di satu sisi ini juga memudahkan komunikasi antara mereka, sehingga mungkin salah satu yang mempengaruhi ini adalah banyaknya mungkin mereka juga melihat-lihat konten-konten yang memang belum saatnya untuk mereka lihat oleh anak-anak itu. Kemudian di sisi lain mungkin kurangnya pendidikan ya.
baik itu pendidikan formal maupun informal, yang menyebabkan apa yang diserap oleh mereka, informasi-informasi itu langsung diserap begitu saja, tidak disaring dulu. Iya. Dan mereka mulai bisa berinteraksi dengan sesama kawannya, mungkin yang belum dikenal pun mereka bisa berinteraksi, melihat melalui YouTube, kemudian atau melalui WA dan sebagainya, padahal mereka belum kenal satu sama lain. Nah, dari situlah mungkin muncul kemudian ajakan-ajakan, bujuk rayu dan sebagainya, sehingga mereka bertemu, mereka tidak tahu, tahu-tahu terjadilah dibujuk rayu, kemudian diajak dan sebagainya. Rata-rata ya mungkin begitu. Ternyata teknologi juga itu sangat berpengaruh gitu ya Pak Dir ya. Betul. Memang di satu sisi juga kita mungkin pengawasan dari keluarga, lingkungan dekat yang harus betul-betul ditingkatkan ya. Baik itu pengawasan terhadap pergaulannya, kemudian konten-konten mungkin yang dilihat, karena sekarang kan handphone ini sudah bukan barang yang lux lagi. Iya, hampir rata-rata punya gitu ya Pak Dir. Nah, padahal disinilah kalau handphone dulu kan nggak ada namanya bisa kita langsung merekam, bisa kita lihat informasi. Dulu hanya digunakan untuk minimal SMS. Maksimal handphone dan sekarang orang bisa melihat kejadian di dunia seberang, di daerah lain cepat sekali ya Pak Dir ya, bisa dilihat. Kemudian ya konten-konten yang saya sampaikan tadi, mungkin ada konten dewasa, konten ini yang belum tersaring sehingga mereka bisa buka itu gitu. Itu mungkin salah satu juga menjadi faktor penyebab utamanya. Kemudian kalau saya lihat juga kejadian-kejadian yang beberapa kasus yang kita tangani, rata-rata pelakunya juga orang dekat. Orang dekat, mungkin masih ada hubungan kekerabatan. Sorry, saya pertegas ini Pak Dir. Ini untuk kasus yang pelecehan seksual terhadap anak. Ya, pelecehan seksual terhadap anak rata-rata kebanyakan sebagian besar itu pelakunya orang dekat. Karena mungkin merasa si anak ini sudah dekat dengan dia, kemudian dia merasa sudah nyaman dan sebagainya, itu dimanfaatkan. Bisa keluarga, bisa tetangga bisa gitu ya. Bisa keluarga, bisa tetangga, mungkin bisa temannya sendiri, teman chat-chatan gitu. Nah, sebaiknya gimana ini Pak Dir? Dari belajar dari beberapa perkara itu, gitu ya kan? Nah, sebaiknya sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk memprotek anak-anak kita sehingga supaya memang terhindar dari kasus pelecehan seperti itu gitu Pak? Ya, yang pertama mungkin pengawasannya. Pengawasan, baik pengawasan terhadap pergaulan di dunia maya. Sekarang memang harus agak ketat kita sebagai orang tua, harus agak ketat kita lihat konten-konten yang sering dibuka. Sekarang kan juga mungkin ada aplikasi untuk memprotek ya. Memprotek tidak semua tontonan itu bisa ditonton. Gitu. Iya. Nah, bisa itu harus kita betul-betul perhatikan ya, mungkin di situ. Kemudian juga mungkin hubungan apa ya? Kadang-kadang sekarang kan karena mungkin kesibukan orang tua bekerja. Kemudian sehingga jarang sekali ada waktu untuk komunikasi dengan si anak. Kesibukan orang tua mungkin karena berangkat pagi, pulang sudah sore, sudah malam, kemudian anak itu tidak terawasi dengan baik. Nah, mungkin kita juga sebagai orang tua, mungkin saya juga mengingatkan diri saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak, ya harus tetap awasi, mungkin berikan kasih sayang yang lebih, perhatian, sehingga dia tidak bisa katakan tidak mencari perhatian ke pihak lain. Kita lebih memberikan perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi boleh dikasih fasilitas tapi diawasi gitu ya Pak Dir ya. Karena kan kalau kita tidak kasih fasilitas juga mungkin dia akan tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Apalagi di era sekarang ini kan, sekarang dengan adanya pandemi, sekolah saja lewat virtual. Kalau mereka tidak difasilitasi itu ya agak susah juga kita kan. Benar. Tapi ya itu tadi, karena gampang sekali masuk konten-konten yang mungkin belum saatnya, ya kita harus tetap awasi.
Jadi para orang tua juga memang harus paham ya Pak Dir ya, bahwasanya seperti beberapa aplikasi di handphone itu juga bisa diproteksi juga. Bisa, seperti di iya. YouTube ada beberapa tontonan-tontonan yang memang ada fiturnya di situ yang bisa diproteksi, tidak bisa diakses seperti itu ya Pak Dir ya. Ya, harus mengerti juga. Iya. Nah kemudian tadi yang disampaikan sama Pak Dir, saya tertarik mungkin kita bedah dia lebih rinci lagi soal masalah tadi orang-orang dekat itu, orang-orang dekat gitu ya kan. Ini justru yang berpotensi dari cerita dari beberapa kasus tadi yang memang ditangani oleh Polda Lampung. Banyak rata-rata mereka yang terlibat itu adalah orang-orang dekat seperti itu, gitu Pak Dir. Yeah. Mungkin bisa disampaikan lebih rinci seperti apa gitu Pak Dir? Ya, merujuk pada beberapa kasus yang kita tangani, ada memang khususnya terkait dengan pelecehan seksual atau misalnya persetubuhan anak di bawah umur. Sekarang kan yang lagi banyak terjadi itu. Kalau saya lihat memang itu saya sampaikan tadi, ada antara pelaku dengan korban ini bisa dikatakan orang-orang terdekatnya, memang baik itu keluarga, saling kenal gitu saling ya. Kenal. Iya. Bisa mungkin pamannya, bisa mungkin oknum-oknum guru ngaji dan sebagainya, atau mungkin teman-temannya yang selama ini seperti saya katakan tadi, bahkan mungkin jarang ketemu tapi intent chat-chatan itu, akhirnya mulai bujuk rayu dan sebagainya. Ya itu tadi kembali mungkin karena mungkin satu sisi bisa jadi kurang perhatian dari orang tua, sehingga bisa menyebabkan itu terjadi. Iya. Jadi kesimpulannya memang ya orang tua harus selalu ada mendampingi anak-anaknya, melihat perubahan perilakunya, gitu ya kan. Tiap hari diajak ngobrol juga, mungkin gitu ya Pak Dir ya. Mungkin pada saat-saat mungkin pada saat makan bersama disampaikan. Karena kan tadi saya katakan tadi, pendidikan itu tidak harus formal saja, melalui pendidikan informal mengenai pendekatan kasih sayang dan sebagainya gitu kan. Di satu sisi memang kalau kita lihat ya, kita tidak menyalahkan situasi juga. Kita tidak menyalahkan situasi. Rata-rata memang korban yang menjadi ini memang kalau kita lihat dari sisi ekonomi mungkin termasuk orang-orang yang golongan ekonomi lemah. Itu juga mungkin bisa dimanfaatkan, jadi dijadikan suatu kondisi yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Iya. Jadi tingkat pendidikan berpengaruh juga Pak Dir? Ya salah satunya berpengaruh, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, lingkungan itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh para pelaku ini. Wah ini sekarang begini saja, misal contoh yang namanya anak-anak dengan kebutuhan yang katakanlah handphone misalnya. Handphone itu sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan yang mungkin bukan lux lagi, bukan sekunder lagi. Di satu sisi si anak dengan perkembangan anak yang mungkin melihat lingkungan, wah teman-temanku sekarang sudah punya handphone, sudah bisa ini. Di satu sisi aku kok belum punya, aku mau minta ke orang tua, mungkin kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah ada mungkin kawannya dan sebagainya, sudah nanti dibujuk, udah tak beli ini nanti ini. Nah siapa yang nggak mau sebagai seorang mungkin anak ini dalam ya diiming-imingi kayak begitu ya. Makanya saya bilang tadi mungkin bisa jadi faktor ekonomi, faktor pendidikan ya, yang menyebabkan itu. Sejak Januari Pak Dir sampai sekarang sudah di Oktober, ada berapa perkara terkait yang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polda Lampung Pak Dir? Kalau secara umum untuk tindak pidana terhadap perempuan dan anak mulai dari bulan Januari sampai dengan September kemarin ya, itu yang terdata yang sudah masuk laporannya ke Polda itu sebanyak 169 kasus. 169 kasus. Banyak juga ya Pak Dir? Lumayan. Itu ya bukan lumayan, sudah banyak juga kalau kita lihat 169 dengan katakanlah 9 bulan. Mungkin bisa dikatakan rata-rata tiap bulannya itu hampir ya cukup lumayan. Itu yang lapor, belum lagi mungkin yang nggak lapor, yang nggak ketahuan. Tapi gitu. memang itu juga
laporan-laporan itu tidak semuanya terkait dengan mungkin perbuatan cabul, persetubuhan di bawah anak. Ada juga mungkin yang KDRT, kemudian penganiayaan terhadap anak, penelantaran dan sebagainya. Karena ini kan kita berbicara terkait dengan tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Iya. Di samping adanya pelecehan, ada mungkin persetubuhan, ada juga mungkin KDRT, penganiayaan dan sebagainya. Iya. Yang sampai di pengadilan sudah vonis dari 100 sekian itu Pak De? Ada sampai saat ini 65 kasus yang sudah kita selesaikan vonis, yang sisanya masih dalam proses penyidikan. Karena memang ini kan proses penyidikannya juga agak cukup lama. Karena yang namanya kita itu tadi kita melakukan penyidikan terhadap anak, katakanlah ya. Anak itu kan tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Baik dalam kita melakukan pemeriksaan, ini anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku ya. Kadang-kadang kan tidak semua anak jadi korban, bisa juga anak sebagai pelaku. Nah, dalam pemeriksaan yang kita lakukan oleh penyidik pun tidak bisa sama dengan penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Karena ini mungkin terkait dengan psikologis anak dan sebagainya, sehingga memang di Direktorat Tindak Kriminal Umum itu ada satu subdit, namanya subdit Renakta. Subdit Renakta itu menangani remaja, anak-anak dan wanita. Salah satunya unit terkait dengan PPA, penanganan perempuan dan anak. Gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan, sehingga memang agak lama kita memeriksa anak. Ya secara psikologis mungkin dia ada rasa takut, sehingga kita harus memerlukan pendamping dari mungkin dari LSM yang menangani masalah anak, dari dinas sosial. Di satu sisi juga kalau memang anak ini menjadi korban, kita harus mendatangkan psikiatri dan sebagainya, sehingga memang agak panjang lah ini proses penyidikannya. Nah ini saya ada data ini Pak Dir, angka ini disebutkan sebagai fenomena gunung es karena kemungkinan banyak korban yang tidak melaporkan kasus yang dialami atas berbagai faktor. Nah kemudian dalam perhitungan Komnas HAM, setiap 2 jam sekali ada 1 perempuan yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Ini kan yang luar biasa, per 2 jam gitu. Betul. Dari jumlah penduduk kita gitu Pak De. Ya. Nah kemudian selama ini bagaimana Krimum Polda Lampung melakukan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mereka juga konsennya terhadap perlindungan kasus-kasus seperti ini gitu Pak Dir? Ya. Memang seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka penanganan terhadap perempuan dan anak ini kita tidak bisa berdiri sendiri ya, karena faktor tadi. Kita selalu bekerja sama dengan mungkin ada dari pemerintah terkait dengan PPA ya, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas sosial, bekerja sama dengan rumah sakit terkait dengan mungkin kita perlu bantuan dokter psikiatri. Kemudian juga kita bekerja sama dengan LSM yang memang konsen terhadap anak. Artinya kita tidak semata-mata pada proses penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukum itu kan terhadap perkara yang sudah terjadi. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Siotang tadi, bahwa ini fenomena gunung es. Artinya yang di permukaan itu yang sudah terjadi. Masih ada yang di bawah yang mungkin tidak dilaporkan, atau mungkin takut, malu dan sebagainya. Nah, dalam rangka pencegahan itulah kita juga menggandeng dinas sosial, menggandeng dari mungkin dinas PPA untuk paling tidak aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya tindak pidana ini. Iya. Kemudian Pak Dir, sudah ada belum sih ininya regulasinya? Kalau dari Kementerian PPA kan nyebutnya kalau pelaku pelecehan seksual terhadap anak itu boleh dikebiri gitu. Sudah ada regulasinya belum gitu Pak Dir?
Iya, kalau misalnya di eh, undang-undang mungkin ada salah satu yang menyebutkan ancaman atau ini bisa dilakukan kebiri ya. Tapi sejauh ini mungkin ya jarang yang terjadi ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak memang ada yang mengatakan salah satu umumnya bisa terhadap pelaku bisa. Tapi itu bukan KUHP ya Pak Dir ya? Bukan, itu Undang-Undang terkait perlindungan anak. Oke, ya. Undang-Undang perlindungan perempuan dan anak ya. Ya. Gitu. Jadi selama ini kita belum pernah menjerat dengan pasal itu gitu Pak Dir? Kalau menjerat itu kan hanya salah satu item ya. Iya. Jadi katakanlah misalnya pasal 81, 82 terkait dengan perlindungan anak ini ada di situ pasal 81C, A, B, C ya di situ kan ada. Salah satunya itu memang terhadap pelaku bisa dilakukan tindakan kebiri. Tapi itu hanya salah satu aja. Nanti bagaimana tergantung hakim. Nah, kita hanya mengenakan pasalnya saja bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar pasal sekian. Nah, pasal itu salah satunya memang ada mungkin kaitan dengan hukuman pidana sekian mungkin terhadap pelaku apabila mungkin terjadi pemberatan dan berulang-ulang yang bisa dijadikan pertimbangan oleh nanti siapa mungkin hakim, itu bisa dilakukan tindakan. Tapi sudah pernah belum Pak Dir penyidik kita menjerat dengan pasal itu? Oh iya, memang itu yang selalu kita kenakan terhadap pelaku, karena ini kan undang-undang ini kan ini ya tindak pidana khusus terhadap perempuan dan anak, sehingga pasalnya pun atau persangkaan penerapan pasalnya pun kita menggunakan undang-undang khusus, tidak KUHP terkait undang-undang perlindungan anak. Berarti Pak Dir sepakat ya kalau pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikebiri gitu ya? Kalau berdasarkan undang-undang kalau memang itu sudah biar kapok gitu kan. Kalau ndak begitu kan ndak ada efek jerah gitu. Karena kalau untuk anak itu kan pelaku pelecehan seksual terhadap anak itu kan sudah luar biasa, termasuk kejahatan luar biasa gitu Pak Dir ya. Betul ya, betul. Ya, jadi memang harus ada tindakan dan hukuman yang keras gitu. Betul, setuju, sepakat. Siap Pak Dir. Nah, kemudian kita bahas ini tadi Pak Dir sudah nyinggung soal masalah KDRT. Gitu ya. Nah, itu soal masalah KDRT biasanya ini dipicu oleh faktor apa gitu Pak Dir? Kemudian sampai sejauh ini ada berapa perkara sih yang ditangani sama Polda Lampung? Ya, kalau terkait KDRT biasanya juga dipicu ya terkait dengan ekonomi juga. Ekonomi bisa, kemudian mungkin tidak ada komunikasi yang baik antar mungkin suami, istri dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi pemicu. Tapi rata-rata sebagian besar yang kami tangani itu rata-rata terkait dengan masalah ekonomi. Kebanyakan ekonomi ya Pak Dir. Masalah ekonomi. Iya. Ternyata soal masalah ekonomi ini sangat penting sekali ya Pak Dir ya. Iya. Gitu. Nah kemudian Pak Dir, ada nggak KDRT yang melapor suaminya gitu, KDRT oleh istri? Ada juga. Karena kan KDRT itu tidak hanya mungkin kekerasan terhadap fisik ya. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak serta-merta hanya kekerasan terhadap fisik. Mungkin kalau istri nganiaya suami jarang terjadi. Tapi kan ada juga kekerasan terhadap psikis. Iya, psikis. Psikis bisa jadi, misalnya. Jadi kategorinya KDRT apa saja, Pak Dir? Ya kalau KDRT namanya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Oke. Ya, kalau kekerasan fisik, ya kita tahu semua lah, mungkin dipukul, di ini dan sebagainya. Tapi kekerasan psikis ini kan kita tidak bisa ukur sejauh mana. Iya. Artinya kalau misalnya seorang suami, karena kadang ada juga ya, mungkin dari satu sisi si istri ini katakanlah dari segi ekonomi dia lebih mampu. Mungkin dia mungkin si suami istri sama-sama bekerja, tapi si istri mendapat penghasilan lebih besar katakan. Atau di satu sisi si istri
dari keluarga yang lebih dominan, sehingga suami ini ya mungkin kalau kita katakan tanda kutip bisa dikatakan diperbudak sama istri. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu kan merupakan kekerasan psikis terhadap suami. Ada mungkin beberapa kasus yang itu terjadi. Kan begini Pak Dir, kalau seumpama dia kekerasan fisik itu kan nyata gitu, ada visum nanti yang bisa ini. Lalu kalau psikis bagaimana pembuktiannya Pak Dir? Kan kita ada, makanya itu tadi kita kerjasama juga dengan psikiatris. Sejauh mana terhadap itu kan bisa juga mungkin dari kejadian itu dia mungkin frustasi, kemudian sehingga mengganggu aktivitas dan sebagainya. Kadang-kadang sampai terjadi hal-hal yang begitu. Gitu. Memang agak susah. Itu namanya tekanan batin. Tekanan batin lah. Kalau kita bicaranya tekanan batin lah. Sebagai seorang suami, wah semua kita pulang udah capek diomelin deh, itu tekanan batin loh. Iya, itu kekerasan psikis. Gitu. Sudah capek tertekan juga gitu ya Pak Dir ya. Iya. Gitu. Kemudian sampai sekarang ada berapa kasus yang ditangani soal masalah KDRT ini Pak Dir? Ya cukup lumayan juga, mungkin hampir dari 169 terhadap perempuan dan anak dan KDRT ini hampir sekitar 25% itu ada ini, kejadian KDRT. Nah, kemudian kita singgung masalah ngebully nih Pak Dir. Ini kan salah satu juga termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak juga. Tadi Pak Dir sudah nyinggung soal masalah memang sekarang perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu kan. Apalagi masalah pandemi ini mempercepat semua orang untuk kemudian adaptif terhadap teknologi. Karena juga pendidikan kita hari ini juga semua hari ini sudah PJJ, pendidikan jarak jauh, semuanya virtual karena masalah pandemi. Ekonomi juga seperti itu. Orang hari ini banyak beralih menggunakan teknologi kemudian untuk mereka memasarkan apa yang menjadi produk mereka. Tapi di sisi lain penggunaan teknologi secara masif ini juga ya ternyata mungkin trennya terhadap persoalan masalah kejahatan seperti tadi bullying juga mungkin trennya juga naik juga. Nah ini seperti apa gitu Pak? Kalau terkait dengan masalah bullying lewat media, katakanlah sekarang ini kan memang banyak di WA, kemudian mungkin di Instagram dan sebagainya. Tetap juga kita tangani, tapi itu kita bekerja sama dengan Krimsus ya? Di bidang cybernya. Iya. Karena itu kan yang menjadi salah satu bukti nanti apa yang diterapkan di situ di media itu yang ada. Kalau di dunia nyata secara offline biasanya seperti apa kasusnya gitu Pak Dir? Terkait yang bullying ini? Bullyingnya terhadap ini di dunia nyata. Nyata. Ya itu juga bisa saja terjadi bullying kayak begitu itu kan mungkin ya dengan perkataan-perkataan kemudian dengan tuduhan-tuduhan dan sebagainya itu tetap juga bisa kita tangani. Tentunya itu nanti ada pasal-pasal yang mungkin bisa kita kenakan terhadap perbuatan itu. Kan kadang-kadang anak ini main sama teman-temannya. Bahkan yang terbaru itu pernah kemarin itu viral kan, ada anak-anak dia jualan kue, kemudian di jalan dia dibully rame-rame sama usia yang lebih dewasa gitu ya kan. Kalau seperti itu juga marak terjadi gitu Pak Dia. Iya, bisa saja terjadi kayak begitu juga gitu kan. Namanya sekarang itu apapun mungkin, apalagi ada pasal perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya gitu kan. Kadang-kadang kalau orang merasa aku diperlakukan gini sedikit-sedikit lapor ya enggak masalah. Tapi laporan banyak ya Pak Dir ya kasus-kasus begitu ya. Kalau sampai saat ini sih kalau saya lihat tidak begitu. Yang banyak laporan juga. Itu kasus dominan kasus apa Pak Dir? Di Krim khususnya? Iya, yang urusan pelecehan terhadap perempuan dan anak ini Pak Dir. Kalau
yang banyak kalau saya lihat sampai saat ini menurut data kemarin itu khususnya persetubuhan anak di bawah umur. Itu kalau tidak salah data kemarin itu dari mulai Januari sampai Juni 6 bulan itu sudah terjadi 145 kasus. 145 kasus. 5 kasus. Iya. Ini kan kita 15 kabupaten kota nih, Iya. Pak Dir. Iya. Nah, dari 15 kabupaten kota, 145 itu sebarannya yang paling banyak di mana? Paling banyak itu kalau tidak salah Lampung Timur. Lampung Timur. Apa kira-kira faktornya, Pak Dir? Apakah memang karena kultur, karena faktor ekonomi itu tadi, atau apa namanya itu lingkungan? Faktor apa yang menyebabkan sehingga seperti Lampung Timur itu bisa lebih dominan di situ gitu? Ya salah satunya mungkin ya tadi saya katakan tadi bisa faktor ekonomi, faktor lingkungan. Ya. Kalau kultur saya pikir di sini kan rata-rata sama ya. Tapi yang kayaknya yang lebih dominan itu faktor lingkungan pergaulan, faktor ekonomi. Jadi yang terbaru memang masih segar di ingatan kita Lampung Timur itu kan yang dia mengadu ke apa namanya seperti Komisi Perlindungan Anak justru menjadi korban Betul. oleh Petugas. oknum petugas di tempat itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi Itu yang korban lebih dua besar. kali gitu ya. Korban 2 kali. Iya, aduh Gitu ya, luar biasa memang. itu.